Di pantai, seekor kepiting berlari ke sana kemari dengan gesit. Ia mengejek bintang laut yang hanya diam menempel di batu. "Hidupmu membosankan? Tidak bisa bergerak cepat seperti aku," katanya kepiting. Bintang laut hanya tersenyum. Ia tahu dirinya punya cara bertahan sendiri. Ia tidak menanggapi ejekan kepiting. Suatu hari, ombak besar datang menghantam pantai. Kepiting panik dan berlari ke arah yang salah hingga hampir terseret arus. Ia berusaha kembali ke darat tapi terombang-ambing. Kepiting akhirnya berhasil selamat setelah berjuang. Bintang laut tetap aman karena menempel kuat pada batu. Ia berkata, "Lihatlah, aku memang tidak gesit, tapi aku punya cara bertahan sendiri." Kepiting menyesal karena meremehkan bintang laut. Ia sadar setiap makhluk punya caranya sendiri untuk menghadapi bahaya. Di sebuah kolam kecil, hiduplah seekor katak yang gemar melompat ke sana kemari. Ia sangat menyukai bunga teratai karena daunnya yang lebar dapat menjadi tempat beristirahatnya. Katak sering merasa itu semua hanya untuknya. Namun, suatu hari seekor kupu-kupu datang dan hinggap di atas bunga teratai. Katak merasa terganggu dan berteriak, "Ini milikku, jangan kau duduki." Kupu-kupu terkejut, lalu pergi dengan sedih. Beberapa hari kemudian, angin kencang membuat daun teratai terombang-ambing. Katak hampir terjatuh ke air deras. Melihat itu, kupu-kupu datang memanggil teman-temannya agar bisa menolong katak keluar dari bahaya. Katak terkejut sekaligus malu karena kupu-kupu yang pernah ia usir justru menolongnya. Sejak itu, ia tidak lagi merasa bahwa teratai hanya miliknya sendiri. Dari cerita ini kita belajar bahwa janganlah egois. Alam diciptakan untuk berbagi. Di hutan, seekor belalang suka bernyanyi dan melompat ke sana kemari. Ia memandang rendah semut api yang sibuk mengangkut makanan tanpa henti. "Hidupmu membosankan sekali, hei semut api," ejek belalang. Semut tidak menghiraukan dan tetap fokus bekerja. Belalang pun terus bermain tanpa memikirkan masa depan. Musim kemarau tiba, daun-daun mengering dan makanan sulit ditemukan. Belalang kelaparan, tubuhnya lemas. Ia menyesali waktunya yang hanya dihabiskan untuk bermain. Semut api yang rajin menimbun makanan masih hidup dengan tenang. Mereka bahkan membagi sedikit persediaannya untuk belalang. Belalang pun berterima kasih. Ia berjanji tidak malas lagi dan tidak akan mengejek semut api lagi. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Rajin bekerja akan menolong kita di masa sulit, dan bermalasan hanya akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Seekor tikus sering diejek karena tubuhnya kotor setelah bermain di sungai. Burung merpati berkata, "Kau selalu basah dan lusuh. Lihat aku, buluku putih bersih." Tikus tidak menjawab karena ia tahu burung merpati hanya suka mengejeknya. Namun suatu hari, jebakan manusia dipasang di pinggir sungai. Tikus yang pintar mencium bau besi segera tahu itu berbahaya. Ia memperingatkan merpati agar tidak mendekat. Merpati tidak percaya. Ia tetap berjalan dan akhirnya kakinya terjerat perangkap. Merpati panik, tidak bisa terbang. Semakin ia berusaha, kakinya terasa semakin sakit. Tikus segera menggigit tali jebakan hingga merpati bisa bebas dan terbang tinggi. Merpati merasa malu karena sebelumnya telah mengejek tikus. Sejak itu merpati lebih rendah hati. Lumo dan ikan ajaib. Lumo, seekor anak monyet yang suka memancing ikan dengan ranting bambu. Suatu hari, kailnya menangkap seekor ikan bersisik perak yang dapat berbicara. Ikan itu memperkenalkan diri sebagai Sira, penjaga sungai. Sira memohon agar dilepaskan, dan Lumo yang berhati lembut segera mengembalikannya ke air. Musim kemarau panjang pun datang. Sungai mulai mengering, buah-buahan sulit didapat, dan hewan-hewan hutan kelaparan. Lumo merasa putus asa, teringat pada Sira yang pernah berjanji akan menolongnya. Dengan penuh harapan, Lumo memanggil Sira di tepi sungai. Benar saja, Sira muncul dengan cahaya peraknya. Seketika air sungai mengalir deras kembali dan pepohonan bersemi. Sejak itu, Lumo selalu menjaga sungai dan mengingat pesan Sira. Alam hanya akan setia pada mereka yang setia merawatnya. Kura-kura berbicara.
Di sebuah danau yang indah, hiduplah seekor kura-kura yang pandai berbicara. Ia memiliki 2 ekor sahabat, yaitu bangau. Suatu hari, musim kemarau tiba. Danau mulai mengering, dan kura-kura serta bangau kesulitan mencari makan. Bangau memiliki ide, "Kura-kura, bagaimana kalau kita pergi ke danau lain yang lebih besar? Aku bisa menerbangkanmu ke sana." Kura-kura setuju, tetapi ia memiliki satu syarat. "Aku tidak bisa terbang, jadi aku harus menggigit sebatang kayu yang akan kalian bawa. Tapi aku tidak boleh berbicara selama perjalanan, atau aku akan jatuh." Bangau setuju. Dengan syarat kura-kura, mereka membawa sebatang kayu, dan kura-kura menggigitnya dengan erat. Mereka terbang menuju danau yang lebih besar. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah desa. Orang-orang di desa itu melihat mereka dan mulai berteriak, "Lihat, ada kura-kura terbang!" Kura-kura sangat penasaran dan ingin tahu apa yang mereka katakan. Ia lupa dengan janjinya dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Apa yang kalian katakan?" Akibatnya, kura-kura jatuh dari ketinggian dan mendarat dengan keras di tanah. Ia sangat menyesal karena tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Ayam jantan dan mutiara. Suatu hari, seekor ayam jantan sedang mengais-ngais makanan di halaman rumah. Tiba-tiba, ia menemukan sebutir mutiara yang berkilauan. Ayam jantan itu terkejut, tetapi tidak tertarik dengan mutiara tersebut. "Ah, mutiara," kata ayam jantan dengan nada meremehkan. "Kau memang sangat indah dan berharga bagi manusia, tapi bagiku, kau tidak ada gunanya. Aku lebih memilih sebutir jagung daripada 1000 mutiara." Ayam jantan itu kemudian meninggalkan mutiara tersebut dan melanjutkan mencari makanan. Ia lebih menghargai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan perutnya daripada sesuatu yang hanya bernilai secara materi. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa nilai suatu benda atau suatu hal tergantung pada kebutuhan dan sudut pandang masing-masing individu. Sesuatu yang berharga bagi seseorang mungkin tidak berharga bagi orang lain.